Anda kembali bersama kami, pemirsa di Nusantara Petang, masih bersama pakar pendidikan Pak Indra Karismiaji melalui sambungan Zoom. Pak Indra, tadi kita bicara soal efektivitas vaksin dengan rencana pembelajaran tatap muka di sekolah. Kita tahu bahwa rencana pemerintah Juni ini akan merampungkan target vaksin. Terus kemudian protokol kesehatan mungkin sekolah juga sudah menerapkan. Karena di Bekasi, Jawa Barat, mulai pekan lalu juga sudah melakukan sekolah tatap muka begitu. Tapi tidak serta-merta itu menjadi alasan pemerintah untuk menggelar sekolah tatap muka. Bagaimana dengan siswa yang mungkin saja bisa menularkan dengan siswa lain atau orang tua atau dan lain sebagainya? Apakah ada desakan kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan sekolah tatap muka di 2021 ini, Pak Indra? Ginilah, kita belajar dari kasus Januari ini. Kalau tahun lalu, Mendikbud kan sudah mengumumkan kan kalau Januari akan tatap muka, benar nggak? Ya, Ingat nggak? betul. Kan kita juga waktu itu di Nusantara Petang juga kita bikin dialog tentang itu. Ya. Tapi kan faktanya enggak. Kenapa? Ya karena kasus COVID-nya tidak menurun, malah meningkat kan begitu. Nah, kemungkinan seperti ini kan tetap ada walaupun sudah divaksin kan begitu. Karena tadi ini kembali saya bicara bukan sebagai ahli vaksin, bukan epidemiolog kan begitu, bukan dari kedokteran, tapi kan kemungkinan itu tetap ada. Nah, kalau itu terjadi, apa kita mau terus diam-diam aja? Anak-anak kita, pandemi tidak pandemi kan tetap harus dididik. Ya. Anak-anak SDM unggul itu nggak bisa berhenti dengan bersembunyi adanya pandemi. Karena negara lain juga nggak berhenti kan, negara lain juga tetap mendidik anak-anaknya di era yang digital ini yang harusnya memang bisa melakukan pembelajaran secara digital. Dan saya sendiri sudah membuktikan kalau itu sangat mungkin. Sudah banyak sekolah yang bertransformasi, yang tadinya disebut dengan learning loss berubah menjadi learning gain. Dan karena keberhasilan itulah kenapa saya meluncurkan program Gerakan Guru Cerdas, supaya lebih banyak sekolah yang terdampak, yang bisa berubah sehingga anak-anak kita tidak menjadi korban. Ini generasi penerus bangsa loh yang akan memimpin negara kita di masa akan datang. Kalau ini tidak dididik dengan baik, hanya karena pejabat urusan pendidikannya tidak mau belajar, tidak mau membuat diri, tidak melihat kondisi fakta di lapangan, ya kasihan anak-anak kita. Harus ada orang yang bergerak, tim yang bergerak untuk membenahi ini. Baik, Pak Indra, ini mungkin sampai saat ini juga masih menjadi dilema ketika sekolah tatap muka, ada kekhawatiran COVID-19 masih menghantui begitu, terus kemudian ketika belajar online, Anda tadi juga mengatakan bahwa kurangnya kecakapan guru dalam melakukan pembelajaran secara jarak jauh begitu, terus kemudian pemahaman siswa juga dikhawatirkan sedikit berkurang dibandingkan dengan sekolah tatap muka. Lalu kemudian apa yang harus diperhatikan? Peningkatan cakap guru mengajarkah ataupun dengan penyesuaian kurikulum yang bisa ditampung oleh siswa secara daring, jadi porsinya tidak sebanyak ketika mereka melakukan sekolah tatap muka? Jadi gini Mas, ada cerita menarik nih. Waktu Mendikbud mengeluarkan SKB 4 Menteri yang tentang PTM bulan Januari, ya kan? Di situ kan beliau mengatakan kalau ada learning loss, ada dampak buruk kan. Saya diskusikan ini dengan tokoh-tokoh pendidikan mancanegara. Ya. Mereka ketawa kan begitu. Kan saya tanya, apa benar sih dengan tidak ada tatap muka itu terjadi learning loss, itu terjadi dampak buruk. Mereka malah ketawa. Kan saya bingung kan mereka ketawa kenapa. Mereka tanya gini ke saya, oke, sekarang kurikulumnya sama nggak? Sama, nggak berubah. Orang yang ngajar sama nggak? Sama. Kok bisa turun mutunya? Kalau kurikulumnya sama, orang yang ngajar sama kan begitu. Nah pas mereka ngomong begitu, saya tuh ingat tahun lalu kan ada chef terkenal, chef dunia yang namanya Gordon Ramsay. Ya. Itu kan datang ke Indonesia Mas, ke Sumatera Barat belajar masak rendang kan gitu. Tapi kan masaknya itu tidak pakai peralatan master chef, dia masaknya alat tradisional, jadi pakai areng, pakai peralatan tradisional lah. Dan begitu dimasak hasil rendangnya enak banget.
Itu kata gubernur waktu itu enak banget karena gubernur yang mencoba kan. Ya. Jadi kan di sini poinnya adalah kalau orang boleh mengatakan it's not the gun, bukan senjatanya, but the man behind the gun, orang yang menggunakan senjatanya yang paling penting. Ya. Ya dalam hal ini bukan bicara kurikulumnya, bukan bicara teknologinya, bukan bicara daringnya, tetapi gurunya kan gitu loh. Manusianya ini mampu nggak memang mengajar dalam segala kondisi. Ya. Gordon Ramsay bisa masak dengan peralatan tradisional. Berarti memang dia punya kecakapan masak kan begitu. Nah, guru-guru kita sepertinya belum. Nah, Untuk pertanyaannya itu Pak Indra, langkahnya harus mohon maaf disiapkan. saya potong. Pertanyaannya bagaimana caranya mengetahui batas kecakapan guru setiap sekolah, setiap daerah harus sama? Karena materinya se-Indonesia yang harus dicapai oleh siswa adalah sama. Bagaimana penyetaraan itu Pak Indra? Gampang kok Mas, sudah bisa dijalankan kan begitu. Sekarang kita lihat aja, gampang ya, indikatornya gampang. Kalau mereka cara ngajarnya itu masih kayak di depan kelas, ya kan? Jadi pakai Zoom begini, tapi ngoceh aja dari pagi, itu dia nggak nguasai pedagogi digital. Cuman ngasih PR aja, itu nggak nguasai pedagogi digital. Tapi kalau sudah beralih ke project based learning, ya kan, tidak pakai jadwal lagi, anak didorong untuk mandiri, anak untuk berliterasi mandiri, anak-anak berujung ke karya-karya digital, mau bikin podcast, mau bikin vlog, mau bikin blog, komik digital, nah itu yang sudah masuk ke dalam paradigma pembelajaran baru. Eranya sudah seperti itu, karena era sekarang udah nggak perlu lagi anak dikuliahin, anak diceramahin, semuanya ada di internet kan. Justru mereka kita arahkan untuk mencari informasinya dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat sebuah karya yang baru. Ini yang disebut dengan portofolio kan gitu. Jadi bukan pakai soal lagi, tapi pakai karya. Gitu. Baik, lagi-lagi kesulitannya adalah soal internet Pak Indra. Kita tahu bahwa daerah-daerah di Indonesia yang di pelosok masih kesulitan untuk mengakses internet, apalagi untuk kewajiban mengembangkan diri si gurunya itu untuk ke teknologi yang semakin canggih begitu. Ini problematika yang real yang kita temui di Indonesia begitu, Pak Indra. Nah, ini kan tadi berarti kan memang butuh koordinasi, kolaborasi dengan masing-masing pemerintah daerah. Problem kita ini learning loss itu terjadi baik di kota besar yang internet nggak masalah, sinyal nggak masalah, maupun di daerah terpencil. Semuanya learning loss kan begitu. Jadi harusnya kan bisa dipetakan. Jakarta itu harusnya semua bisa berjalan dengan model PJJ online kan gitu. Mungkin sama Bandung, Jogja, Surabaya, Medan, Makassar, yang besar-besar kan begitu. Ya. Sedangkan daerah-daerah terpencil ya kita cari solusinya bagaimana kalau yang ini ada satu hal yang menarik Mas. Saya baru pulang dari Sumatera Barat. Ya. Gitu. Salah satu daerah Sumatera Barat itu adalah Kepulauan Mentawai. Di sana itu yang namanya kasus COVID itu menurut wakil gubernur ya 0 Mas. Karena orang yang lalu lalang masuk ke Mentawai itu harus selalu swab test dulu. Oke. Jadi betul-betul nol. Tapi tetap aja harus PJJ gitu. Lucu kan? Ya kan? Jadi karena aturannya harus PJJ ya mereka juga PJJ kan gitu. Padahal ngapain? Sinyal juga susah di sana kan begitu. Jadi udah susah sinyal, nggak ada kasus tapi tetap belajar dari rumah kan gitu. Padahal kan tadi keputusannya kalau daerah ini memang nggak masalah, jalankanlah. Kenapa harus? Iya, karena masuk kepada zona hijau yang diperbolehkan untuk menggelar tatap muka ya Pak Indra ya. Nah, kan gitu. Jadi harusnya tetap leadership dipegang oleh Mendikbud kan gitu. Untuk bagaimana ini keputusan ini jangan melempar tanggung jawab kan gitu. Jangan cuci tangan, jangan ini kita serahkan ke daerah. Enggak lah, kita butuh leadernya. Karena tadi semua urusan pendidikan menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Undang-Undang Sisdiknas kita. Baik, kemudian ini yang sangat memprihatinkan Pak Indra adalah anak-anak siswa-siswa yang angkatan tahun ini
terkena pandemi begitu ya, apalagi mereka-mereka yang baru memasuki jenjang berikutnya, let's say satu SMP, terus kemudian satu SMA, untuk tatap muka bersama guru mata pelajaran yang belum sama sekali dilihat pun susah. Bagaimana dengan penilaian? Sementara penilaian ini kita tahu ada penilaian selain penilaian secara materi, ada juga penilaian secara sikap. Lalu bagaimana sang guru menilai sikap yang harusnya ada pada poin-poin yang ada di rapot mereka? Ini akan ada kenaikan kelas nih Pak Indra. Apa catatan dari Anda soal ini? Gini Mas, dunia kan sudah berubah ya kan gitu. Kalau zaman saya dulu yang namanya main, itu kita harus ketemu, tatap muka baru bisa main. Iya. Tapi anak-anak sekarang nggak ketemu, nggak tatap muka, mereka bisa main, bisa ketawa-ketawa kan gitu. Bisa ngomel-ngomel kan begitu. Karena memang mereka sudah jadi anak digital. Nah sama, belajar pun harusnya juga begitu. Nah tentunya kan kita nggak bisa, metodenya sudah berubah, tetapi pola penilaiannya masih metode yang lama kan. Jadi anak sekarang memang nggak bisa lagi cuma dikasih soal-soal, dikasih ulangan, itu udah bukan eranya lagi. Yang tadi saya katakan bentuknya adalah portofolio, bentuknya adalah karya nyata yang memang dihasilkan oleh anak-anak kita sendiri. Nah dalam pembuatan karya itu akan kelihatan sikap mereka, karakter mereka, karena memang di era sekarang justru yang paling penting adalah pengembangan karakter, bukan hard skills lagi, bukan technical skills, bukan kecakapan teknis ya, tapi justru non teknis. Bisa nggak mereka berkolaborasi, bisa nggak mereka itu berkomunikasi dengan baik, bisa nggak mereka itu bisa memecahkan masalah. Nah itu semuanya bisa dinilai, bisa dievaluasi dengan model portofolio, dengan project based learning ini. Jadi kalau kita masih menggunakan pola soal, ya bakal kesulitan. Makanya saya suka ketawa ngelihat guru-guru curhat nih, bilang, Pak Indra kenapa ya? Sekarang pas PJJ itu nilai anak-anak kita 100 semua. Ya jelas aja karena mereka masih menggunakan pola soal, pakainya Google Form, Microsoft Form, ya kan? Yang faktanya yang ngerjain soal ini banyak yang kakaknya, ada yang orang tuanya, ada yang guru lesnya. Sulit untuk dipantau apakah benar-benar ini hasil nilai siswa tersebut atau bukan begitu Pak Indra ya? Nah, kalau sudah bentuknya portofolio, project, itu pasti karya mereka sendiri. Gitu. Udah dicoba kok, begitu ngasih ke guru lesnya malah bingung gimana bikinnya kan begitu. Akhirnya ya ujungnya anak sendiri yang membuat, dan itu yang kita harapkan. Baik, terakhir Pak Indra, mungkin apa masukan dari para praktisi pendidikan kepada pemerintah terkait rencana sekolah tatap muka? Masih ada 3 bulan, bisa diremuskan apakah ini dibatalkan atau dengan metode lain akan ditempuh begitu. Paling tidak kasih masukan atau referensi kepada pemerintah apa yang harus dilakukan. Karena tadi di off the record juga kita mengatakan bahwa para praktisi baik dari PGRI dan Persatuan Guru lainnya tidak sama sekali diajak berdiskusi terkait dengan pengambil keputusan sekolah tatap muka yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan begitu ya Pak Indra? Ya. Oke, jadi kalau menurut saya urusan vaksin tuntaskanlah dulu, memang ini penting lah kan gitu. Jadi tetap artinya kita berharap yang terbaik dari vaksin, tapi kita harus bersiap yang terburuk kan. Nah untuk bersiap yang terburuk itu, ya guru-guru ini harus disiapkan. Dan tentunya ngurusin guru se-Indonesia itu butuh kolaborasi dengan banyak pihak. Harus gotong royong kan, nggak bisa sendirian kan begitu. Dan sebetulnya saya sudah berkali mengatakan saat ini itu adalah era yang paling mudah mengajak kolaborasi pakar-pakar pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh psikologi, ya kan? Kenapa? Karena mereka pada di rumah semua kan. Ya kan? Jadi kalau misalnya Profesor X disuruh bantu ya melatih guru di Papua pakai Zoom. Profesor Y bantu yang di NTT, Profesor Z yang di Sulawesi, di Maluku, misalnya kan begitu kan bisa bagi-bagi tugas. Ya kan? Untuk menyiapkan para guru ini siap nanti 3 bulan cukup. 3 bulan cukup untuk menyiapkan mereka di tahun ajaran baru punya
persiapan yang matang sehingga mau itu nanti masih 100% online, mau itu hybrid setengah-setengah, atau katakanlah bisa betul-betul tatap muka, mereka sudah punya cara mengajar, paradigma pembelajaran yang baru sesuai dengan eranya. Baik. Ini harus segera dilakukan. Baik. Kalau enggak, betul-betul terjadi learning loss. Baik, kita tunggu apa langkah pemerintah selanjutnya, karena kita tunggu juga vaksinasi para guru ini apakah selesai tepat waktu atau tidak, begitu Pak Indra ya. Pak Indra, terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Petang. Indra Karismiaji, praktisi pendidikan.